Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Di sini saya bikin vlog ini mungkin bagi sebagian dari kalian akan seperti suatu yang lo telat banget bahasnya. Jadi belakangan ini saya banyak banget tuh pertanyaan tentang saham pastinya ya, nggak mungkin yang lain-lain. Terus saya coba cek sana sini mana yang lumayan oke buat dibahas gitu. Dan akhirnya saya putuskan untuk menjawab pertanyaan yang cukup lama udah sering tanyain. Ya memang mungkin agak telat bagi kalian, tapi buat yang butuh sekedar belajar indikasi mestinya enggak telat. Karena di satu saham ini udah terjadi, di saham yang lain bisa terjadi dan bagaimana harus menyikapinya. Ya, jadi belakangan itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak yang paling umum masuk ya. Jadi entah di Instagram, di YouTube, ada yang langsung WA juga, ada yang di Telegram juga. Itu pertanyaan-pertanyaan kayak kapan buka kelas atau nanyain saham, ya banyak banget gitu ya. Kalau soal buka kelas sih ya namanya juga pandemi, saya nggak mau turut menambah jumlah kasus baru, jadi saya nggak bikin kelas offline. Sedangkan kalau bikin kelas Zoom gitu, walaupun memang kalaupun mau dibikin biaya murah, tapi buat saya nggak efektif. Karena selama ini kalau saya ngajar kelas offline ya ada yang mau nanya kan saya langsung samperin. Dia angkat tangan, Pak, nanya, saya samperin, saya tunjukin langsung di laptop dia. Tapi kalau via Zoom gimana? Kalau aplikasinya beda bagaimana? Itu yang saya belum kepikiran bagaimana cara jalaninnya. Nah, jadi daripada saya kayak ya mencari duit semua orang juga mau. Tapi kalau nerima duit nggak bisa ngasih hasil yang optimal kayaknya percuma. So better saya banyakin ngevlog aja dulu sampai nanti udah bisa ketemu sama kalian. Kalau emang perlu bikin kelas offline mungkin kita bikin. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Kita tiap hari ketemu di running trade sebagai buyer ataupun seller. Nah, jadi pertanyaan berikutnya yang juga sering masuk adalah saham bull. Ya, mungkin beberapa dari kalian kalau ngelihat di vlog saya yang lain-lainnya itu ada beberapa yang juga udah komentar nanyain saham bull, request saham bull gitu kan. Tapi saya belum jawab dan baru jawab di video ini. Makanya kembali saya ingatkan, pasti ada yang bilang ini telat. Tapi saya percaya sewaktu belum kejadian kalian pengen belajar juga, maka kondisi-kondisi yang seperti ini kalau next time terjadi saham lain, kalian juga kurang lebih udah dapat gambarannya seperti apa. Nah, sebagai catatan ada beberapa yang mengatakan bahwa kejadian pada saham bull ini mirip dengan metode yang saya bikin atau yang saya bawakan, jelaskan gitu ya, di buku saya Bandarmologi versus Technical. Setahu saya masih ada stoknya sih di toko buku Gramedia. Jadi kalau kalian mau silahkan cari. Kalau yang itu saya biasa simpen. Jadi in case saya mau bahas atau ya kayak di vlog atau di web ya minimal saya ada referensi misalnya ini bahasan di bab berapa halaman berapa. Itu saya nggak jual. Uh, Ya kalau misalnya kalian mau cari ya carilah gitu maksud saya. Berguna sih. Bukan, jadi situ saya bukan mecah ajaran atau metode bandarmologi lawan teknikal mana yang nggak berguna, nggak ada. Jadi itu tentang bagaimana bandarmologi meningkatkan akurasi dari teknikal dan bagaimana polanya, ciri-cirinya yang sebelum jadi konfirmasi downtrend pun kita udah bisa ambil exit gitu ya. Nah sekarang kita akan langsung ke saham bull aja. Ya sebenarnya singkat ceritanya saya udah pelajarin saham ini, saya ambil waktu sedikit tuh pelajarin dulu kira-kira ini saham kalau gua bahas itu worth it gak gitu kan. Dan hasilnya ya oke lah, tapi saya nggak akan ambil datanya terlalu panjang karena kalau kita mau ambil di 2018 pun hasilnya mungkin sama aja, 3 tahun gitu loh. Terus kalau yang nanya-nanya baru 2020 kemarin, kalau saya mau pakai datanya atau saya mau iseng gitu saya screen recording waktu saya mulai ngecekin broker summary per hari, kayaknya video ini bisa 5 jam. Tapi nggak usah kayak begitu juga, biarpun YouTube nggak usah nguber konten banget, jadi saya langsung pada kesimpulannya aja. Pertama, kalau soal rekomendasi atau enggak, akan ada dua kepentingan yang harus diperhatikan. Satu, kalian memang masalahkan likuiditas, yang mana itu berarti asalkan memang liquid, gampang jualnya ya boleh aja. Tapi kalau orientasinya jangka pendek, mau yang cepat naik, kayaknya nggak cocok. Even saya pun kalau ditanya mau beli atau enggak, kalau chartnya nggak jadi, mungkin nggak mau. Walaupun lihat broker summary-nya ya menjanjikan gitu. Nah, jadi yang ditanyain adalah metode saya broker konsistensi. Yang biasa saya tambahin sedikit dengan buy atau sell. Yang mana idenya dapat dari buyback, ada broker yang sama beliin terus, tapi emang nggak semua broker konsistensi itu pasti buyback ya. Jadi
Kadang-kadang bukan buyback juga, tapi ada aja yang beliin terus ya. Kejadiannya kayak saham Bull ini. Termasuk konsisten beli atau enggak? Yes. Tapi satu sisi mungkin kalian akan lihat kayaknya yang jual juga itu-itu aja. Akhirnya saya kalau bergulat dengan kata-kata mungkin susah ya. Paling saya cuma bisa bilang ya ini konsisten beli bener. Di satu sisi ada yang jual juga bener ya ambil tengah-tengahnya aja, jagain volume gitu kan. Makanya saya bilang kalau misalnya ada yang mau beli dengan catatan yang penting gampang dijual lagi, mau nyoba-nyoba ya selama polanya kayak begitu oke aja. Tapi kalau misalnya mau yang cepat ya better usahain ada alasan untuk narik retailnya juga. Misalnya teknikalnya udah jadi, ada beritanya, atau yang lain-lainnya. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang arus dana sebenarnya bull ini oke. Nanti kita akan lihat datanya. Kalau fundamental, saya nggak tahu. Kalau teknikal kayaknya memang tadi telat gitu ya. Jadi ya beda sudut pandang. Yang penting saat dicoba ya nggak ngerugiin itu yang jadi fokus utamanya saya sih. Do your best, endingnya cuan gitu kan. Jadi kalau mungkin di tempat lain ada yang udah bahas fundamentalnya, ada yang udah bahas teknikalnya, dan kalian udah berpandangan bagus, saya cuma menambahkan sedikit di video ini bahwa untuk membuktikan pandangan orang bagus, harusnya ada aksi beli. Sama kayak negara. Mau bikin kebijakan kayak apapun, kalau inflasinya rendah berarti minat belinya nggak ada gitu kan. Nah, itu simple banget ya di saham kita bisa terapkan dalam skala yang lebih kecil. Dan seperti itulah kiranya penjelasannya. Kita akan mulai ke broker summary-nya. Oke, ini saya mau ajak kalian pakai dari POS Mobile 4 punya Panin Sekuritas. Di menu accumulation distribution ini tanggal 10 Januari hari Minggu 2021 ya. Baru dan nanti langsung saya upload. Pasti jatahnya malam tuh udah jam 9 malam. Dia kayak biasa lah makhluk nocturnal. Memang kadang siang sorenya itu saya jawab-jawabin member juga sih. Atau wartawan juga kalau nanya soal market. Jadi malamnya pas lagi senggang saya yang nambahin kerjaan sendiri. Oke, kita ini saham Asia. Kita masuk ke saham Bull. Ini pasti kosong karena tanggalnya Januari. Coba mulai tanggal 4 aja dulu. Ini kan udah langsung ke tanggal 8. Ya bener sih, kalau lihat dari top netnya itu udah gede banget ya. Brokernya siapa kalian udah lihat sendiri. Ya kalau ya sebenarnya sih soal etis nggak etis ya memang saya pribadi sih nggak terlalu mau coba nyebut-nyebutin begituan. Cuman kalau memang di broker summary jelas banget ya udah lu mau bilang apa lagi gitu kan nggak mungkin dibantah juga. Coba kita ke Desember 2020. Kalau misalnya net volume yang membesar berarti jelas. Ya 4 miliar. Yang net sell 1 miliar. Satu aja udah lawan banyak, jelas banget terjadi akumulasi di saham ini. Nah sekarang kita lanjut, saya pindah ke aplikasi TradingView. Karena kalau saya pribadi ya lebih demen sih ya dia punya grafik. Jadi tadi itu kita di broker summary di POS Mobile 4. Di sininya saya pakai TradingView. Ini lah kenapa saya bilang teknikal. Kalau saya ngomong chart itu pasti semua juga bilang basi lo udah lewat gini baru ngomong. Nyari konten banget. Tapi ingat bahwa bull bukan satu-satunya yang bisa bikin kondisi bingung kayak gitu. Kalau saya mau sebutin ada kayak TCPI yang pernah saya bahas. Lalu ada saham NATO, Boga juga apalagi ya. Banyak deh yang kayak gitu-gitu. Jadi yang kalau lihat dari broker summary kalian bakal susah ambil kesimpulan dan teknikalnya ya paling modal-modal ngikutin teknikal itu pun belinya juga deg-degan. Yang mana bikin kalian mungkin nggak bisa beli banyak karena sadar penuh ya kapan aja dibanting harus siap gitu. Kan udah tahu siapa yang ngontrol. Ya otomatis kalau sewaktu-waktu ada bantingan tuh udah nasib. Tapi kayaknya kalau nggak nyoba nggak enak gitu kan. Itu udah biasa banget. Jadi ya tadi sudah dikasih lihat kalau memang terjadi akumulasi. Walaupun mungkin tiap hari ada pembelian penjualnya itu sama ya. Lihat gede-gedeannya aja sih sebenarnya. Nah lalu tapi mungkin lain kali saya kalau ada kesempatan saya coba akan jelasin tentang baca broker summary ya. Kalau so far sih kita sampai sini dulu. Karena saya sesuai dengan pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu kalau soal saham bull itu benarkah yang dilakukan oleh broker tersebut adalah konsistensi beli? Ya udah saya cuma cek ya bener. Dan kalau saya bilang dari 2018 itu memang benar juga. Saya sudah amati saham ini dari tahun tersebut. Jadi ya kalau dibukain satu-satu bosen. Belum lagi ini vlog yang nggak ada background musiknya, jadi
di satu sisi mungkin itu juga yang bikin kenapa saya kalau lihat analitiknya nggak terlalu panjang sih yang nonton. Ya nggak apa-apa sih, seperlunya aja. Nah, jadi kalau udah teknikal udah jadi begini, apa yang perlu dilakukan? Ini kalau kalian lihat saya ada indikator garis biru ya di chartnya. Ini MA5. Ya, jadi saya tuh kalau teknikal sering banget ajarin orang simpelnya kalau udah strong uptrend, itu chart pasti candlesticknya akan selalu koreksi cuma sampai MA5 atau sedikit di atasnya mantul lagi. Dan itu terjadi pada saham bull sejak ini 30 Desember 2020 ya. Jadi begitu udah jadi malah sebenarnya sempat juga sih ini di 15 Desembernya. Sempat breakout juga, sempat turun juga jadi falling tree atau rising tree gitu, saya lupa namanya, pokoknya 3 merah itu lanjut gitu ya. Terus ada resistance 340 naik lagi. Nah, sekarang dia terus-terusan di atas MA5, rapi banget. Kalau kayak begini tinggal kalian ngelihat cara broker summary, volume masih oke, technical juga masih di atas MA5. Sebenarnya kalau mau ikut ya tinggal tunggu koreksi aja atau tunggu MA5-nya nyamperin gitu. Nyamperin ke atas. Ya itu strateginya. Makanya saya langsung kalau kesimpulannya tuh saya bilang tergantung orientasinya aja sih. Kalau mau yang cepet ya lihat technical jadi begini, mau nyoba boleh. Tapi kalau yang orientasinya jangka pendek itu akan agak sulit. Karena kalau teknikalnya belum jadi pasti bete. Ya ibaratnya udah tahu ada yang maintain pun nggak dijalan-jalanin, terus kapan gua cuannya. Dan sedangkan di sisi lain banyak saham yang udah lagi jalan naik. Kayak yang terjadi belakangan ini ada Antam, ada Breeze segala, terus lu buang waktu nungguin bull pasti ngantuk. Atau nyesel mungkin. Itu umum banget. Jadi sesuai kebutuhan aja. Tapi untuk likuiditas terjamin karena aksi beli jual yang terjadi itu memudahkan kalian untuk jual, mungkin beli sore jual pagi itu bisa banget. Nah, jadi kalau kesimpulan tadi udah di awal, intinya recommended or not dengan teknikal kayak begitu ya, sebagai analis teknikal sih kita pasti bilang recommended kalau udah uptrend, tinggal cari support-supportnya aja. Tapi kalau misalnya suatu ketika mandek lagi dan kalian lihat ini dari broker summary-nya oke. Kalau siap nunggu silakan, kalau enggak ya tunggu aja konfirmasi teknikalnya. Teknikal itu kan minimal manggil orang lain juga. Kalau udah konfirmasi naik ya biasa volume naik-naik ya itu karena orang udah optimis dan percaya dengan kondisi yang breakout atau pola untuk konfirmasi adalah indikasi uptrend. Nggak salah dong. Saya juga kayak gitu sih kadang-kadang kalau ngeliat teknikalnya jadi ya udahlah langsung ikut chart juga nggak masalah sebenarnya. Ya bebas pilih, yang penting endingnya cuan sih sebenarnya nggak masalah ya kalau buat saya. Tinggal kita pintar-pintar ikut market atau enggak. Ingat di market itu yang pintar teori belum tentu cuan banyak, tapi yang cuan banyak udah pasti pintar. Minimal pintar ngikutin market. Nah, jadi kira-kira itu aja sih yang bisa saya sampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang saham bull. Ya sekarang sudah bull, sudah mulai masuk tren bull gitu ya, uptrend juga. Jadi ya udahlah kembali ke bagian tadi lah. Sesuaikan kebutuhan, orientasinya masing-masing, mau ikut silakan, enggak ya nggak apa-apa. Yang penting setidaknya menjelaskan bahwa kalau kondisinya kayak begitu, secara likuiditas bagus. Gitu ya, tinggal time frame aja, oke atau enggak diikutin yang sesuai kebutuhan. Oke, kiranya itu aja. See you again.